Halo viewers, apa kabar? Kembali berkumandang suara saya, Jonobu, the Prince of Onowor's Kingdom. Satu-satunya voiceover di channel yang baru kemarin malam merayakan kesuksesannya di bidang re-upload video yang berujung hujatan dari para netizen plus 62, yang dimana hujatan dari mereka malah menambah semangat saya untuk terus berkarya. Meskipun komentar dalam video ini maupun video yang lain saya nonaktifkan, namun saya berharap agar kalian tetap menikmati setiap informasi yang saya berikan. Dan di video kali ini saya akan membahas tentang perjuangan Shenny Kalawet dalam membangun kawasan konservasi Kalawet. Jadi tanpa tunggu lama-lama, kita langsung intro dulu. Indonesia dijuluki sebagai paru-paru dunia selain Amazon. Hal ini disebabkan karena banyaknya hutan lindung yang ada di penjuru Nusantara. Namun entah saat ini Indonesia masih memiliki julukan paru-paru dunia atau tidak. Pasalnya penebangan hutan di Indonesia hingga kini masih marak terjadi. Dengan berbagai tujuan dan berbagai alasan dari para elit global yang seperti nampak kurang memperhatikan ekosistem yang ada di dalamnya. Dalam video Shenny Kalawet yang diunggah beberapa waktu yang lalu, Shenny sempat menjelaskan bagaimana perjuangan beliau saat membuka atau membangun kawasan konservasi Kalawet. Mulai dari pendekatan terhadap masyarakat hingga bagaimana Shenny beserta yayasan menambah kawasan konservasi baru bagi Kalawet, yang dimana penambahan kawasan tersebut tidak merugikan bagi masyarakat sekitar. Dalam penjelasan Shenny, ia menegaskan bahwa masyarakat masih bisa memanfaatkan lahan mereka yang sudah dijadikan kawasan konservasi atau sudah menjadi hak milik yayasan dengan beberapa catatan. Di antaranya, masyarakat masih bisa mengambil hasil dari lahan mereka seperti memanen karet untuk diambil getahnya. Masyarakat masih bisa menanami berbagai tumbuhan yang sekiranya menguntungkan bagi mereka. Mereka masih bisa memanen buah yang ditanam di kawasan konservasi atau milik yayasan yang sebelumnya sudah ditanam oleh mereka. Dan masyarakat juga masih bisa mengambil beberapa tumbuhan seperti halnya rotan jika masih ada. Namun pihak yayasan juga melarang masyarakat untuk berburu, menebang pohon, dan merusak alam ataupun hutan. Dan dengan cara tersebut, Shenny dan pihak yayasan nyatanya cukup sukses dan berhasil membangun kawasan konservasi atau menambah dan memperluas kawasan konservasi. Seperti halnya yang dijelaskan pada video berikut ini. Kalian mengenai gimana sih caranya itu Kalawet bikin kawasan? Itu sebenarnya sederhana. Shenny percaya satu hal, bahwa apapun usaha konservasinya untuk bisa berhasil harus menguntungkan masyarakat. Jadi ide Kalawet adalah melakukan hal sama seperti kalau masyarakat menjual lahannya ke perusahaan. Jadi perusahaan kan biasanya dapat izin, tapi sesudah dapat izin dia harus membebaskan lahan. Kalau dia mengambil begitu saja lahan masyarakat kan otomatis, walaupun banyak tempat terjadi seperti itu, tapi itu tidak boleh. Harusnya kerjasama dengan masyarakat. Kalau masyarakat ingin jual lahannya dibebaskan, baru dijadikan kebun, baru dihancurkan. Niat yayasan untuk melindungi hutan itu, kita bisa melakukan hal yang sama, mencari dana agar masyarakat merasa sama seperti kalau dia pernah membebaskan ke perusahaan, artinya dapat dana. Tetapi bedanya itu yang menguntungkan masyarakat, dia tetap bisa manfaatkan lahan dia, hanya tidak boleh menebang dan tidak boleh berburu. Artinya usaha konservasi, lahannya dibebaskan sama layaknya dengan perusahaan-perusahaannya, tetapi tujuannya untuk melindungi lahan. Masyarakat yang bekerja sama merasa diuntungkan, wah saya dapat uang sama seperti kalau saya jual lahan saya ya. Dan tetap bisa memanfaatkan lahannya untuk mengambil buahnya, mengambil rotan. Kalau masih ada pohon karet di dalamnya, kenapa tidak? Tetap bisa ambil getahnya, tetapi tidak boleh berburu dan menebang pohon. Itu tadi pembahasan mengenai bagaimana cara Kalawet membangun kawasan konservasi. Klik tombol subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik lainnya dari channel ini. Ya, mungkin masih berseputar berhubungan dengan Kalawet. Namun subscribe atau tidak, saya tidak memaksa. Subscribe karena mau orang subscribe orang.